Baik, di sini saya akan menjelaskan manajemen mutu pendidikan SD maupun MI. Manajemen merupakan ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Mutu adalah tingkat kualitas yang telah memenuhi atau bahkan dapat melebihi dari yang diharapkan. Berdasarkan beberapa pendapat dapat disimpulkan mutu pendidikan adalah kualitas atau ukuran baik atau buruk proses pengubahan sikap dan tata laku. Untuk selanjutnya yaitu karakteristik manajemen mutu pendidikan SD atau MI. Di sini ada beberapa karakteristik yang perlu diperhatikan. Seperti contoh yang pertama yaitu ada kinerja atau performance. Di sini kinerja itu berhubungan erat dengan aspek fungsi sekolah terdiri dari kinerja guru dalam mendidik atau guru merupakan salah satu pelaku dalam kegiatan sekolah. Oleh karena itu, guru dituntut untuk mengenal tempat bekerjanya itu. Lalu karakteristik yang kedua yaitu waktu wajar atau timelines. Sesuai dengan waktu yang wajar, yang berarti pelajaran dimulai dan diakhiri pada waktu yang tepat dan ulangan dilakukan pada waktu yang tepat. Lalu yang ketiga yaitu handal atau reliability. Masa pelayanan bertahan lama seperti yang diberikan oleh sekolah. Prinsipnya adalah bahwa orang yang dilayani harus senang dan puas dengan layanan yang mereka terima, sehingga mereka menjadi pelangganan yang baik dan setia. Lalu yang selanjutnya yaitu ada daya tahan atau durability, yaitu tahan banting. Misalnya meskipun krisis moneter, sekolah masih tetap bertahan. Lalu yang selanjutnya yaitu ada indah atau estesis. Misalnya eksterior dan interior sekolah ditata menarik. Guru membuat media-media pembelajaran yang menarik. Lalu yang selanjutnya yaitu ada hubungan manusiawi atau personal interface. Menjaga etika, standar agama, dan profesionalisme adalah bagian dari hubungan manusiawi atau antarmuka pribadi. Ini dapat dicapai melalui komunikasi yang sehat. Lalu yang ketujuh ada mudah penggunaannya, easy of use, yaitu sarana dan prasarana dipakai. Misalnya aturan-aturan sekolah mulai diterapkan, buku-buku perpustakaan mudah dipinjam dikembalikan tepat waktu. Lalu yang kedelapan ada bentuk khusus atau feature, yaitu keunggulan tertentu. Misalnya sekolah unggul dalam hal penguasaan teknologi informasi. Persyaratan pertama bagi kepemimpinan pengajaran adalah guru hendaknya memiliki visi mengenai unggulan dalam mengajar. Standar Manajemen Mutu Pendidikan atau MMP, SD atau MI. Di Indonesia, pemerintah telah memberikan acuan agar sekolah di Indonesia memiliki kualitas yang baik. Salah satunya adalah dengan menerbitkan Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Berikut cakupan 8 Standar Nasional Pendidikan. Yang pertama, Standar Kompetensi Lulusan. Standar ini adalah standar minimal yang menggambarkan seberapa baik seorang lulusan memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, standar isi. Standar ini adalah standar untuk materi dan tingkat kompetensi yang diperlukan untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang ketiga, standar proses. Standar ini adalah standar yang mengatur cara pembelajaran dilakukan di institusi pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses ini mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan yang keempat, standar penilaian. Standar penilaian pendidikan mengacu pada standar yang ditetapkan untuk mengevaluasi luas, tujuan, keuntungan, prinsip, mekanisme, prosedur, dan alat untuk menilai hasil belajar siswa. Yang kelima, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Standar ini adalah standar yang mencakup kompetensi akademik dan kemampuan untuk mengajar dengan cara yang sehat, jasmani dan rohani, serta untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang keenam, standar sarana prasarana. Standar ini yang harus dimiliki setiap sekolah disebut standar sarana dan prasarana. Standar ini mencakup rapot, peralatan, media, buku, dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, dan perlengkapan tambahan yang diperlukan. Yang ketujuh, standar pengelolaan. Standar pengelolaan adalah kepala sekolah bertanggung jawab untuk mengelola sekolah sesuai dengan standar pengelolaan oleh sekolah, yang mencakup persyaratan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan yang efisien dan efektif. Dan yang terakhir, standar pembiayaan. Standar ini terdiri dari biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Untuk yang selanjutnya ada strategi manajemen mutu pendidikan SD maupun MI. Strategi berarti rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran yang khusus. Dulu strategi digunakan dalam kegiatan berperang, tetapi istilah ini kemudian dapat diterapkan dalam berbagai lingkup kehidupan, diartikan sebagai rencana yang cermat mengenal kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Peningkatan memiliki kata dasar tingkat ditambahi imbuhan pean, sehingga menjadi peningkatan yang berupa kata benda dengan
arti proses, cara, perbuatan meningkatkan sesuatu. Strategi ini memiliki arti langkah-langkah yang sistematis dan sistematik dalam melaksanakan rencana secara menyeluruh atau bisa dengan disebut makro dan berjangka panjang untuk mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu ada teori yang disampaikan oleh Zamroni. Dia telah memaparkan tentang strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan, yaitu yang pertama melakukan school review, yang kedua menyusun visi misi, strategi dan program kerja, yang ketiga menentukan benchmarking, yang keempat memperluas kepemimpinan partisipatif, lalu yang kelima melakukan interferensi pada berbagai level, dan yang terakhir itu mengembangkan kultur sekolah.